Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, hasil karya dari Mas Dioseta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh iya, cerita ini lumayan agak panjang dan mungkin ada beberapa part setelahnya. Namun saya jamin cerita ini pasti bakalan seru untuk kalian dengarkan. Dan daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kota pelajar, siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan kata itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jargon itu memang bukan bualan semata. Baru sebentar aku tinggal di kota ini, sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Aina Sartika. Aku membuka sebuah lembaran surat di mana namaku dengan jelas tertera di sana. Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali, seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. Duk, sudah mau berangkat ya? Tanya Bude yang tiba-tiba menghampiriku. Iya ini Bude, mau nyari kos dulu aku. Ya minggu depan sudah mulai kuliah soalnya. Kinan, kalau kamu mau tinggal di sini ya juga nggak apa-apa kok. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Paling dia baru pulang setahun sekali, ucap Bude. Nggih matur nuwun Bude. Kinan seneng di sini. Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering mampir ke sini deh, balasku. Ya sudah, terserah kamu saja ya Dok. Yang pasti kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap saja rumah sendiri. Jujur, aku senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. Iya Bude, izin pinjam motornya ya sebentar Bude. Iya, hati-hati ya Dok. Aku pun akhirnya berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu semangat memulai hari ini. Dengan motor matic yang kupinjam dari Bude, aku mengelilingi kota ini menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang sangat megah pada kala itu, seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini. Kulo nuwun Bu, kos apa masih ada kamar kosong di sini? Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. Maaf ya Mbak, kamarnya baru saja penuh kemarin. Oh nggih Bu, nggak apa-apa Bu, matur nuwun. Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang kupegang. Tidak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat yang kos yang sekiranya masih kosong. Namun hingga sore hari, aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Ya kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bude dulu. Mungkin esok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melaju motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang. Aneh, saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama. Tiba-tiba, mesin motorku berhenti. Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin itu,
Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar dan berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku. Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sambil berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Ya sayangnya bukannya bengkel, hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Ya mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. Kulo nuwun mas, permisi, ST satu nggih. Enggih mbak. Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan es teh yang kupesan. Di samping itu mataku juga sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing dan sate-satean pelengkap hidangan istimewa kampung di tempatnya. Motornya mogok ya mbak? Ucap mas itu membuka pembicaraan. Iya ini mas, gak tahu kenapa. Balasku masih sambil sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat. Ya saya bantu cek boleh tidak mbak? Masnya ngerti mesin ya? Ya namanya juga cowok, ya itu harus ngerti soal motor mbak walaupun sedikit. Tapi tidak janji juga sih mbak, balasnya. Aku menyerahkan kunci motorku kepadanya dan mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku ini. Tidak beberapa lama kemudian, aku mendengar suara mesin motorku sudah menyala. Bisa nyala mas? Ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum. Gak ada masalah apa-apa kok mbak, tak starter ini langsung nyala, jawabnya. Ya mendadak aku menjadi bingung. Tapi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengambilkan kunciku dan kemudian masuk ke dalam lagi. Benar mas, tadi gak bisa nyala. Biasanya kayak gitu ya gara-gara bensinnya kecampur mbak, atau businya udah waktunya ganti. Mending besok langsung diservis aja, ucapnya. Oh enggak mas kalau gitu, matur nuwun. Terima kasih mas. Saya sampai belum tahu nama masnya ini siapa. Wiro mbak, kan sudah tak tulis gede banget itu loh di depan. Angkringan Mas Wiro. Lah kok masih aja tanya. Sama itu gimana sih mbak? Ada-ada aja kamu itu, ucapnya. Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringan itu. Lah, aku yang gak nge kok mas. Saya Kinan mas. Besok-besok pasti saya mampir lagi ke sini kok, balasku. Memangnya mbaknya itu ada acara apa tuh mbak kok sore-sore ke daerah sini? Aku nyari kos mas. Sudah seharian nyari masih belum dapat nih. Bingung juga aku. Mendengar ceritaku Mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah. Mbak, sini mbak. Begitulah ucap Mas Wiro. Aku lantas keluar dari tenda angkringan itu sesuai dengan ucapan Mas Wiro. Itu yang tingkat kamar mandi dalam 800.000. Itu yang halamannya luas, ada parkiran mobil 700.000. Nah, itu yang di ujung sana bangunan lama 300.000-an. Jelas Mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam. Loh, kok mas bisa hafal sih mas? Lah ya anak-anak kos kan sering nongkrongnya di sini mbak. Coba aja minggu depan pas udah kuliah, pas udah mulai kuliah tuh. Jam segini pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tiker-tiker di sini, balasnya. Wah, pokoknya aku terima kasih banget yo sama Mas Wiro. Udah benerin motorku. Ya pantun nunjukin kos-kosan sampai ke harganya juga. Ya weh santai aja. Ntar kalau jadi pindah ke sini kan kita juga pasti sering ngobrol kok. Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan. Entah kebetulan atau tidak, tapi tempat saat motorku mogok tadi itu ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Ya begini kondisinya mbak, masih bangunan lama. Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepadaku dengan nama Bu Fitri.
Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos Putri ini. Halamannya tampak asri, dan ya walau bangunan lama, tempat ini cukup terawat. Yang kosong ada berapa kamar, Bu? Di sini ada 6 kamar, 3 di antaranya masih kosong. Bu Fitri mengajakku melihat sendiri ke kamar yang masih tersedia. Ukurannya juga, ya ukuran kamarnya itu tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja yang berbeda. Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu, ciri khas rumah-rumah zaman dahulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja, dan kursi di setiap kamarnya. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah Mbah di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat sangat nyaman, hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon dan bila menatap ke atas, langsung sisi bawah gentenglah yang terlihat. Beruntung dindingnya cukup tinggi sehingga menurutku masalah privasi ya masih cukup aman. Ini nggak bocor kan, Bu? Tanyaku khawatir. Tenang, Mbak Kinan. Sebelum jadi kos-kosan, genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih sudah aman. Jelas, Bu Fitri. Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri tempat ini juga membuatku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. Saya pilih kamar yang belakang saja, Bu. Minggu depan sudah bisa saya tempatin kan? Wajah Bu Fitri terlihat tersenyum. Bisa, Mbak. Anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali. Ibu tinggal di sini? Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. Kamar ibu yang di depan sebelah kanan, tapi ibu jarang di sini. Ya lebih banyak di rumah anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan aja ada salah satu anak yang gak pulang, jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilin kwitansi dulu ya. Mendengar perkataan Bu Fitri, aku jadi sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya. Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar pada kala itu, sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan. Kemudian di tengah lamunanku, aku ini baru tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya pada kala itu dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan, dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku seperti merasa ada yang aneh, seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Bu Fitri. Namun ada sesuatu yang menurutku sangat aneh. Kursi, iya. Seingatku tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah sudah terputar dan menghadap ke arahku. Apakah aku sudah salah ingat? Tapi hal ini membuatku merasa tidak nyaman, seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku. Ini kwitansinya, Mbak Kinan, ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, saya jadinya di kamar yang di tengah saja deh, Bu. Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini segera meminta untuk pindah ke kamar yang di tengah saja, yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan itu dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. Bu, Rini pulang, Bu. Terdengar suara seseorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati ini. Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritain tadi. Mau kenalan? Boleh, Bu. Bu Fitri kemudian mengajakku menghampiri kamar anak kos bernama Rini itu. Rini, ini kenalin, Kinan. Mulai minggu depan dia kos di sini juga, ucap Bu Fitri. Rina ini bergegas menghampiri kami keluar kamar dan menjulurkan tangannya.
Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu minggu depan dong. Secepatnya aja biar aku ada teman di sini. Ucap Mbak Rini yang ternyata begitu sangat ramah. Melihat tingkahnya, benar-benar seketika senyumku terpancing. Namaku Kinan, Mbak. Coba nanti aku tanya sama Bude, kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini di sini, balasku. Nah gitu dong. Ini nomor handphoneku, kabar-kabar aja ya, balasnya. Kami lantas bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Ya Mbak Rini benar-benar memang sangat ramah, tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman. Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. Kinan, bareng gak? Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus, pakai segala nawarin bareng, balasku. Ya kan cuma nanya aja sih, ya kan namanya juga usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit sampai. Kalau naik motorku kan bisa setengah jam. Lah, kok bisa tambah lama sih? Ya, mampir es-tegan dulu gitu, baru nanti aku anterin pulang. Wah, boleh juga tuh. Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time aja ya, balasku. Oh alah ya sudah, kabar-kabar aja ya. Lintang melaju lagi, mengagas motornya, sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tidak jauh dari posisiku, Santi ini, yaitu teman kosku yang seangkatan denganku, sudah menunggu di gerbang sambil berbicara dengan temannya. Aduh, sorry nih, lama ya San? Enggak Kinan, santai aja. Tadi kenapa nggak ikut bareng Lintang aja? Ya nggak apa-apa kali. Lagi pengen jalan kaki aja sih sama kamu ini mah. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuma kita yang seangkatan, balasku. Oh kirain gara-gara udah janji sama aku. Ya lain kali kalau diajak Lintang dan juga sudah terlanjur janji sama aku, ya tinggal SMS aja, nggak apa-apa kok. Kos kita kan deket, santai aja. Iya aman, makasih ya San. Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan namun berbeda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan juga kos di tempat Bu Fitri. Sampai sekarang kos di sini itu ya diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku, Santi di sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke jalan, Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku, dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini berbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang ini. Kinan, di dapur ada pai susu tuh, sikat aja. Anggit dikirimin sama orang tuanya dari Bali, teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti, balasku. Setelah sampai kos pada kala itu, biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya ya biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lainnya. Kinan, ikut gak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintuku. Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu. Ke Mas Wiro, makan sebentar. Ikutlah sebentar, aku ambil dompet dulu. Benar kata Mas Wiro, setelah tinggal di kos ini pasti kami akan sering mengobrol di angkringannya. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor juga terparkir, namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor-motor lainnya. Mas Wiro, jahe susunya 2 ya mas. Teh panas 1 ya mas. Mbak Kinan ge, ditunggu ya mbak, tak siapin dulu, balas Mas Wiro. Aku dan juga yang lainnya mengambil beberapa jenis nasi dan juga gorengan untuk kubawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan. Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun ya sudah ada 2 orang yang berada di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya. Salah satunya masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula.
Lagi ada pangsit goreng nih. Satenya juga masih lengkap, ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami. Coba agak malam dikit, pasti udah pada ludes, tambahku. Kami menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan meratapkan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini. Sudah Mas Miro, berhitung ya. Lah, kok buru-buru sih? Baru jam 9 loh ini. Iya mas, kalau kemalaman kan takut diculik tukang sayur, balasku dengan iseng. Ah, bisa aja Mbak Kinan ini. Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang tadi terparkir juga tidak ada. Vespa tua tadi itu punya mas-mas yang tadi ya mas? Tanyaku basa-basi. Iya mbak, kenapa toh? Nggak apa-apa, semoga mereka banyak rezeki, jadi bisa beli motor yang lebih layak. Hah, amin mbak. Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka, ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian kepadaku. Sesampainya di kos kami ini segera kembali ke kamar masing-masing. Namun baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu adalah Mbak Rini. Iya, kenapa Mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini, kunci kamar, jangan keluar sampai besok pagi, ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. Ya memangnya ada apa mbak? Namun bukannya menjawab, ia malah melongos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur untukku tidur nanti. Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasa kugunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala. Aku pun membuka mata dan juga menyadari lampu kamar ternyata padam. Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Aku pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap, aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada pencahayaan. Jendela rumah yang tertutup tirai itu menghalangi cahaya masuk dari luar. Dan yang membuatku merasa tidak nyaman, aku merasa di tengah kegelapan ini ada banyak sosok yang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut. Namun nyaliku ini tidak cukup besar untuk itu semua. Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan juga segera membawanya ke kamar. Entah mengapa aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. Mbak Ratna, mati lampu. Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan, tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar pula suara pintu kamar terbuka. Awalnya aku mulai merasa lega, akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar menyorotkan handphoneku ke kamar, pintu kamar memastikan siapa yang keluar tadi. Namun anehnya tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Ya seketika tubuhku panas dingin. Terlebih, samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu. Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu, tidak ada jawaban. Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan juga mendekat. Dan saat ini, suara langkah kaki itu seolah ada di depanku atau di hadapanku.
Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek untuk kemudian kusulutkan pada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun sebelum sempat menyulutkannya pada lilin, aku terperanjat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam itu. Langkah kaki, tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku menutup mulut dan kemudian menahan tangisku. Tolong, Santi, Mbak Rini, teriakku sambil terisak. Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku dan kemudian menembus pintu belakang yang ada di dapur. Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin, namun yang kurasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor-gedor pintu Mbak Ratna dan juga Mbak Rini, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. Santi, keluar San, teriakku sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang kudengar. Ya, benar, itu adalah kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang benar-benar belum kucoba ketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit, ucapku dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke dalam kamar, namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun semakin dekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku, wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya, yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji. Aku pun jatuh tertuduk dan juga menjatuhkan lilinku. Tolong Santi, Mbak Anggit, teriakku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha untuk mundur pada kala itu. Ya namun, makhluk itu telah melihatku. Ia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga aku kemudian mencoba berdiri dan berlari ke arah luaran. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun suasana halaman rumah yang biasa membuatku tenang kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin, menjauhkan diri dari rumah yang sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami. Tidak hanya wanita yang berada di kamar belakang. Dari jendela kamar Santi terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela. Sesosok mata berwarna merah menyala menatapku dari arah kamar Bu Fitri. Dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya dengan membawa senter. Mas Wiro, tolong Mas, teriakku sambil menghampirinya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar takut dengan semua yang aku alami. Oh, Mbak Kinan, kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Wiro kaget. Setan Mas, setan, di kos ada banyak setan, jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. Asem Jul, rumahnya yang itu toh, ucap salah seorang yang mengenakan seragam. Iyo, nggak kelihatan. Semua rumah sini banyak yang masih bangunan lama.
Balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarung di bahunya. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di halaman rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam?" tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. "Santi, Mas. Dia ketawa dari dalam kamar. Ketawanya sangat aneh, kayak kuntilanak gitu," ucapku. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. "Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin teman Mbak Kinan," ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu. Aku ingin menolak, ya sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri. "Mbak dibantu mbak, kasihan kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin masa karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin," ucap Mas Cahyo. Iya mbak, kasihan Mbak Santi. Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian," ucap Mas Wiro. Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam. Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci dan terdengar suara tawa aneh itu lagi. Mas Danan ini kemudian membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Tidak lama setelahnya, suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun akhirnya menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Ia segera memelukku dan juga menangis sejadi-jadinya. "Ya, jangan Kinan, jangan ngelihat ke dalam kamar," ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya. Mas Danan terus-menerus membaca doanya dan juga menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang dirancanakan oleh Mas Danan. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Namun sialnya, pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh menatap kami semua sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan juga menahan tangisku melihat sosok mengerikan tersebut. Nah, akhirnya cerita pun bersambung ke part yang kedua ya teman-teman, yaitu part yang selanjutnya. Jadi apabila kalian penasaran dengan kelanjutan cerita yang ditulis oleh Mas Dio Seta ini, kalian nantikan terus di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.